mengabulkan harapan permintaan kita. Oleh sebab itu patut kita bersyukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang diberikannya ini. Di hari Jumat ini juga dianjurkan untuk banyak-banyak berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan selawat dan salam berbuah syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak dan saudari, saudara, para ummahat dan ummahat yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah memberkahi pertemuan ini dan memudahkan kita untuk memahami serta menguatkan untuk mengikuti dan mengamalkannya. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah, kita sampai pada bab ke-74 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala babu fadli man ya'ulu yatiman lahu. Bab tentang keutamaan orang yang membiayai, menafkahi anak yatimnya, yang membiayai dan menafkahi anak yatimnya. Kok bisa anak yatimnya? Dia sudah mati kok dia membiayai lagi? Kalau yang kemarin itu tentang laki-laki yang menjaga dan menafkahi anak yatim, sekarang adalah ibu yang memelihara anak yatimnya sendiri, di mana ditinggal mati oleh sang suami. Apa keutamaannya? Qala rahimahullah haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abul Yaman, yaitu Al-Hakam ibn Nafi' Al-Bahrani. Al-Hakam ibn Nafi' Al-Bahrani masyhur dengan kunyahnya Abul Yaman. Qala akhbarana Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Syu'aib, yaitu Syu'aib ibn Abi Hamzah Al-Aili, Syu'aib bin Abi Hamzah. Naam. Qala an Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, itu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Shihab Az-Zuhri. Beliau adalah salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad-sanad hadis. Beliau di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah bin Ahmad Sadusi di Basrah, sedang Abu Ishaq As-Sabi'i dengan Sulaiman Al-Amash di Kufah. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah SWT, dan dia adalah ulama hadis pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran di atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Qala haddatsani Abdullah ibn Abi Bakar, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abi Bakar, anna Urwah ibn Zubair, bahwa Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, akhbarahu, memberitakan kepadanya, anna Aisyah, bahwasanya Aisyah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, ja'atni imra'atun ma'ahabnatani laha, datang kepadaku seorang wanita
bersamanya dua anak perempuannya, dua anak perempuannya. Fasa'alatni, lalu dia meminta kepadaku, falam tajid indi illa tamratan wahidah, tapi dia tidak dapatkan padaku kecuali sebutir kurma, Fa'adhaituha, lalu saya berikan kepadanya sebutir kurma itu. Faqasamatha baina ibnatayha, lalu dia belah, dibagi kepada kedua anak perempuannya tadi. Thumma qamat fakharajat, setelah itu dia pergi keluar. Padakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu, setelah dia pergi Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam, fahaddathtuhu, lalu aku ceritakan kepadanya. Faqal man yali min hadzal banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar, siapa yang mengurus urusan anak-anak perempuan ini, maksudnya anak-anak perempuan yatim tadi, fa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak itu menjadi baginya sitran minan nar, pelindung dari api neraka. Ma'asyiral ummahat wal akhawat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya dan tingginya adab orang-orang yang memelihara anak yatimnya sendiri, yaitu anaknya sendiri yang ditinggal mati oleh suaminya yang disangka tidak mendatangkan kebaikan. Makanya kalau kita tahu bahwa anak-anak itu rupanya menjadi penutup, menjadi penghalang kita masuk neraka, syukran, menjadi penghalang kita masuk neraka. Berarti luar biasa, walaupun sebenarnya ada kewajiban kita juga, tapi kewajiban yang dibalas Allah dengan pahala yang sangat besar, yaitu kunna lahu sitran minan nar, anak-anak itu baginya menjadi pelindung dari api neraka. Maka walaupun pada zahirnya ditinggalkan dengan menanggung beban menghidupi anak-anak yang masih kecil-kecil, apalagi perempuan-perempuan pula dan yatim setelah ditinggal mati oleh suami, maka itu sungguh suatu keutamaan yang besar sekali, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Nabi alaihissalatu wassalam mengapresiasi apa yang tadi dilakukan oleh sang ibu ketika membagi sebutir kurma kepada kedua anaknya, dan dia sendiri tak mendapatkan. Masyaallah, pribadi-pribadi dan sosok-sosok seperti ini kita dapatkan banyak dalam sejarah kita, ya banyak dalam bahkan para ibunda, para ulama kita. Mereka adalah sosok-sosok wanita-wanita hebat, wanita-wanita kuat, mungkin terinspirasi oleh riwayat-riwayat seperti ini. Sebutlah misalnya ibunda dari Imam Malik rahimahullah, juga adalah ditinggal mati oleh sang ayahnya dan harus mengurus anak-anak yang masih kecil. Akhirnya menjadi salah satu dari bintang yang bersinar terang menerangi umat Islam sepanjang zaman. Demikian juga ibundanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang juga ditinggal mati oleh sang suami, meninggalkan anak yang masih kecil, tapi dengan begitu semangat dan tak putus asa, mereka pun menjadi ibu-ibu yang
Masya Allah, terhitung dan terbilang dalam sejarah dengan karya yang sangat cemerlang dan gemilang, sehingga menghasilkan anak-anak yang menjadi panutan dan pusat perhatian, walaupun mungkin mereka tak pernah membayangkan. Itu baru di dunia, dan di akhirat mereka menjadi penutup dan penghalang para ibu mereka untuk masuk neraka. Kita tahu juga bagaimana seorang ibu daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wa rahimah Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ketika juga ditinggal mati oleh sang suami dan meninggalkan anak yang masih yatim, maka terkenallah apa yang dia katakan kepada anaknya ketika mengantarkannya untuk menuntut ilmu. Dia katakan, unzur nafsaka thalathata ayyam, lihat dirimu hai anakku 3 hari saja. Jadi ibunya memberi masa uji coba 3 hari. Bila seandainya berubah dan semakin baik adabmu dalam 3 hari, famdi ala barakatillah, teruskan menuntut ilmu itu, karena engkau insyaallah jadi ahlinya. Wa illa, kalau tidak ada pengaruh sama sekali, tidak ada perubahan terhadap adabmu, maka farji wa sa'idni, maka pulang dan tolong saya mencari nafkah, karena lasta min ahli, karena engkau tidak termasuk ahli ilmu tersebut. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT sang anak pun bersungguh-sungguh berjibaku sehingga menjadi salah satu daripada ulama besar umat yang namanya menghiasi setiap lembar-lembar kitab-kitab, buku-buku yang membuat orang senantiasa mendoakannya sepanjang sejarah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Demikian juga Ibunda Imam Ahmad rahimahullah, yang juga seorang janda yang ditinggal mati oleh sang suami dan meninggalkan anak yang masih yatim, tetapi ternyata juga menyahirkan salah satu daripada tokoh yang tak terlupakan, yang sangat kokoh dalam memperjuangkan kebenaran, yaitu Imamul Ahli Sunnah bila munaza'ah, Imamul Bajjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal alaihi rahmatu rabbi. Nah, ma'asyiral akhwat, masyarakat ummahat yang dirahmati Allah SWT, ini hadis semakin memberikan semangat kepada orang-orang yang memberikan semangat yang tinggi bagi para ibu yang memiliki anak-anak yatim. Jangan berputus asa, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam menghidupi, menafkahi, menjaga dan mendidik anak-anak yang ditinggal ini mendapatkan balasan yang tidak terkira dan sangat tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, man yali min hadzal banati syai'an, siapa yang mengurus urusan anak-anak perempuan ini walaupun sekecil apapun, fa ahsana ilaihinna, lalu berbaik kepadanya, kunna lahu satran minan nar, mereka menjadi penghalang orang tuanya masuk neraka. Ini juga menunjukkan bahwasanya keutamaan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan bila dididik dengan benar dan berhasil dipelihara dan dijaga sampai mereka menikah dan mendapatkan suami yang saleh, dan suami yang saleh, maka anak-anak tersebut adalah suatu saham yang sangat berharga bagi ayah dan ibu, bagi ibunya khususnya yang tadi yatim, bagi ibunya yang memeliharanya dan mendidiknya sehingga menjadi penghalangnya masuk neraka. Tapi para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan keutamaan adab terhadap anak-anak kita yang yatim. Dalam hadis juga terdapat bagaimana sesederhananya kehidupan yang dilalui oleh para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana sederhana kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam dengan keluarganya.
biarkan aja berkenajan oleh orang tuanya, dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sering rumah Nabi alaihi salam selama 3 bulan tidak dinyalakan api padanya. Baiklah para ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, walaupun demikian ya tetap bersedekah, karena sesungguhnya Nabi mengatakan ittaqillah walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, hindari api neraka walaupun hanya dengan sebelah kurma. Maka tetap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan apa yang ada, yaitu hanya sebutir kurma, dan itu sederhana tapi sungguh bermakna bagi orang yang memerlukannya. Ma'asyiral akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan, man yali min hazil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang mengurus urusan anak-anak perempuan ini dan berbuat baik kepada mereka, maka mereka menjadi penghalang atau penutup orang tuanya masuk neraka. Baiklah, bab yang setelahnya, babu fadli man ya'ulu yatiman baina abawayhi. Bab man ya'ulu yatiman baina abawayhi. Bab keutamaan orang yang memelihara anak yatim yang keduanya sudah wafat. Itu qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, yakni Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar al-Kufi, sahibu at-tafsir dan sahibul musannaf. Qala hadatsana Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki. Ini juga salah seorang ulama yang dididik oleh ibunya yang ditinggal mati oleh suaminya. An Safwan, dari Safwan, yakni Safwan ibn Sulaim, Safwan ibn Sulaim al-Madani. Qala haddatsatni Unaisah, telah menceritakan kepada kami Unaisah binti Yahya atau Unaisah binti Fihr, an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri, dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri, an abiha, dari bapaknya yakni Murrah al-Fihri, yaitu salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, ana wa kafilul yatimi, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini atau kahazihi min hazihi, syakka Sufyan fil wusta wallati tablil ilham. Saya dan orang yang memelihara anak yatim, yakni menanggung nafkahnya, menyantuninya, menjadikan bagian seperti keluarganya, fil jannati kahataini, yaitu di dalam surga seperti 2 jemari ini, au kahazi min hazi, atau sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Syakka Sufyan fil wusta wallati talil ibham. Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah ragu antara jari tengah dan jari telunjuk. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam menggandengkan dalam hadis ini tempatnya di surga dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Subhanallah, Nabi adalah surganya tertinggi, surga Firdaus. Nah, sekarang orang yang memelihara anak yatim disebutkan oleh Nabi sedekat ini, sedekat 2 jemari, jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, di sini disebut wakafilul yatim, yang mengkafili, yang memelihara, yang menyantuni.
Imam Al-Bukhari memahami dari hadis ini adalah orang yang menjadikan yatim itu bagian yang tak terpisahkan dari keluarganya. Orang tuanya sudah meninggal kedua-duanya, berarti yatim piatu. Ana wa kafilul yatimi kahataini bil jannah. Seperti dua ini juga menunjukkan adab luar biasa orang yang memelihara dan menjaga serta mendidik anak yatim. Nah, ma'asyur akhwan yang dirahmati Allah SWT, karena dengan disantuni, dipelihara dan dijaga serta dinafkahi, sang anak merasakan kegembiraan seperti yang dirasakan oleh anak-anak orang lain. Maka kebahagiaan itu Allah balas dengan kebahagiaan yang dia dapatkan nanti di surga yang bertetangga dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini menunjukkan betapa besarnya fadilat, keutamaan dan tingginya adab orang yang mau mengurus anak-anak yatim tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, seperti yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi, kemudian Imam Al-Marwazi dalam Al-Birri was-Silah, dan Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dan ini adalah hadis sahih. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Muhammad ibn Utsman An-Naqid, Utsman An-Naqid Al-Basri, yatiman, bahwa seorang anak yatim kana yahduru ta'am ibni Umar, pernah hadir di waktu makannya Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada abi ta'amin zata yumin, lalu suatu hari Abdullah bin Umar meminta makanan. Fatalaba yatimahu falam yajidhu, lalu dia minta carikan anak yatimnya yang tadi, falam yajid, dia ditemukannya. Faja'a ba'da ma faragha Ibnu Umar, lalu dia datang setelah Ibnu Umar selesai makan. Pada Ibnu Umar bi ta'am, lalu Ibnu Umar mintakan makanan untuknya. Falam yakun indahum, tapi makanan sudah tidak ada. Faja'ahu bi sawiqin wa asal, lalu dia membawakan sawiq, yaitu tepung, wa asal, dan madu. Faqala dunaka hadza, kalau itu makan ini. Fa wallahi ma gubinta, demi Allah kamu tidak dizalimi. Yaqulul Hasan, berkata Al-Hasan wa Ibnu Umar wallahi ma gubin, yaitu Ibnu Hasan Al-Basri mengatakan demi Allah Ibnu Umar tidak dizalimi. Tapi hadis ini adalah dhaif, na'am, karena tadlis Al-Hasan Al-Basri. Dan para ummah yang dirahmati Allah, hadis ini jelas di mana di sini Abdullah bin Umar yang memuliakan anak yatim dan selalu makan bersamanya, dan ketika tiada disuruh cari, dan ketika dia kembali di saat makanan sudah habis, maka Ibnu Umar meminta kepada keluarganya untuk disiapkan makanan untuk anak tersebut. Ini juga menunjukkan bagaimana ketinggian dan kemuliaan orang-orang yang memuliakan atau memberi makan pada anak yatim. Tapi hadis yang selanjutnya dalam bab ini, qala hadatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab, dan menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, qala hadatsani Abdul Aziz ibn Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim. Hadatsani Abi, telah menceritakan kepada kami Abi, bapakku, yaitu Abu Hazim. Qala sami'tu Sahal ibn Sa'ad, saya mendengar Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha,
saya bersama yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Wa qala bi isba'ihi sababata wal wusta. Lalu dia berisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini tanpa ragu. Sama dengan hadis yang pertama di bab tadi, yaitu bagaimana kedekatan orang yang memelihara anak yatim dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga sama dengan sebelumnya, menunjukkan betapa tingginya adab, betapa tingginya keutamaan orang yang memelihara dan membiayai anak yatim. Ma'asyiral ummahat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tadi dalam bab ini qala hadatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salama Al-Minqari. Qala, dia berkata, hadatsana Ala ibn Khalid ibn Wardan, telah menceritakan kepada kami Al-Ala ibn Khalid ibn Wardan. Qala, dia berkata, hadatsana Abu Bakar ibn Hafs, telah menceritakan kepada Abu Bakar ibn Hafs, anna Abdullah, bahwa Abdullah, yani Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatim. Abdullah bin Umar tak pernah makan kecuali bersama di hidangannya ada anak yatim. Jadi adalah kemuliaan akhlaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia tidak pernah makan kecuali bersama anak yatim. Ini luar biasa kaum muslim, para muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bagaimana kerendahan hati beliau, bagaimana kasih sayangnya kepada orang-orang yang atau anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Jadi yang miskin kasih sayang sekarang dia dapatkan dari orang lain, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab dulu ayahnya, dulu Abdullah, ayahnya Abdullah yaitu Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang sangat dikenal, yang sangat terkenal menjaga dan selalu memeriksa masyarakatnya, siapa di antara mereka yang memerlukan makanan, jangan sampai ada di antara anggota masyarakatnya yang kelaparan. Dan ini pula yang ditiru oleh sang anak Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah, bahwa beliau tak pernah makan kecuali bersamanya ada anak yatim. Wabillahi taufiq. Sekira sampai di sini kajian kita pada petang hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Syukur. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang muslimah yang baru mengenal sunnah. Saya ingin ikut senam aerobik untuk kebugaran tubuh, akan tetapi senamnya itu diiringi dengan musik disco, dan alhamdulillah saya sudah tahu hukumnya musik, tapi saya tidak ada niat untuk menikmati musik tersebut. Apakah saya berdosa mengikuti senam itu, Ustaz? Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Pertanyaan pertama, senam itu bisa dilakukan tanpa harus bersama. Senam
dan tidak mesti dilakukan secara bersama. Dan kalau harus dilakukan secara bersama, harus mengikuti adab-adab. Sebagaimana berpakaian di depan lawan jenis pun harus dijaga, di depan sejenis pun juga harus dijaga. Demikian juga harus bebas dari kemaksiatan. Karena menjaga kesehatan dan kebugaran tidak mungkin dibolehkan dengan berbuat kemaksiatan. Apalah artinya kita bugar, apalah artinya kita segar, apalah artinya kita sehat, proporsional, tetapi di dalamnya mengandung maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wallahu alam, kalau memang tidak bisa dihindari untuk melakukan maksiat itu, maka kita harus mencari alternatif, yaitu melakukannya secara sendiri dan atau bersama tapi tidak ada musiknya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum talangan haji yang sedang marak sekarang ini? Apakah ada unsur riba di dalamnya? Syukran. Ini pertama, haji itu diwajibkan bagi yang sanggup, bukan bagi yang memaksakan diri sanggup. Oleh sebab itu tidak direkomendasikan untuk mengikuti talangan haji, terlepas ada riba atau tidak. Terlepas ada riba atau tidak, karena hukum asalnya haji itu mesti bebas dari hak-hak orang lain yang terkait dengan kita. Apakah hutang? Makanya para ulama ketika mengatakan boleh tidak berhaji dengan berhutang, terjadi khilaf di antara mereka. Jumhur mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Adapun sebagian yang membolehkan dengan syarat bahwa dia memiliki harapan untuk bisa membayar setelah itu atau sesuai dengan perjanjian. Oleh sebab itu, wallahu alam, talangan-talangan haji yang ada sekarang itu adalah tidak direkomendasikan, karena tidak diwajibkan haji kecuali bagi yang sudah memiliki kesanggupan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah uang dari hasil jual hamster halal? Ya, saya tidak tahu hamster itu apa, mohon maaf. Hamster itu apa? Hah? Anak kecil? Tanyalah sama yang lain nanti, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, mohon maaf. Apakah sama keutamaan biaya anak yang ibunya yang meninggal? Intinya, membiayai orang yang membutuhkan, baik ayah atau ibunya yang meninggal atau bahkan tidak meninggal, itu semuanya punya keutamaan. Karena Allah mengatakan, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Siapa yang menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan seluruh manusia. Dan tentu saja semakin butuh orang, maka semakin tinggi keutamaan. Kenapa anak yatim disebut? Karena memang maudhinnah, pada umumnya yang membutuhkan itu adalah anak yatim. Pada umumnya adalah anak yatim, karena yang pemberi nafkahnya sudah tiada. Tapi ada kalanya pemberi nafkah itu sendiri perlu dibantu dan bernafkahi, maka tetap ada keutamaan tersebut, walaupun berbeda dari sisi derajat dan keutamaannya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Asik Ustaz, jika tidak berkenan menjawab, Anda izin bertanya dari luar materi hari ini. Melakukan 3 kali atau lebih gerakan ketika sholat seperti menggaruk dan lainnya dapat membatalkan sholat Ustaz?
Dua, apakah boleh memejamkan mata ketika sujud Ustaz bertujuan agar bisa fokus berdoa? Syukran jazakallahu khairan. Nah, melakukan gerakan dalam sholat pada hukum asalnya dilarang. Melakukan gerakan dalam sholat pada asalnya dilarang, maksudnya yang tidak gerakan sholat. Lalu ada kadang-kadang gerakan bukan gerakan sholat, tetapi berkaitan dengan sholat. Semisal orang hendak melintas di depan kita, orang melintas depan kita, itu gerakan bukan gerakan sholat. Kita menghalanginya bukan gerakan sholat, tapi gerakan yang berkaitan dengan sholat. Maka hal ini sepakat ulama membolehkannya untuk menghalanginya. Atau seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana imam sudah ruku dan dia ingin mendapatkan rakaat itu, maka dia ruku sebelum masuk ke saf. Lalu dia melakukan gerakan berlari sambil ruku masuk ke saf. Ini bukan gerakan sholat, tetapi berkaitan dengan kebutuhan sholat. Maka Nabi SAW ketika tahu itu, Nabi katakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kesungguhanmu, tapi jangan diulang lagi. Artinya nanti sujudnya setelah masuk shaf saja. Dipahami dari hadis ini, wallahu alam, bahwa gerakan yang berkaitan dengan salat walaupun lebih dari 3 kali tidak membatalkan salat. Tinggal lagi masalahnya gerakan yang sama sekali bukan kebutuhan salat, seperti tadi yang sebutkan pertanyaan menggarut atau lain-lainnya. Nah, kalau seandainya lebih dari atau sampai 3 kali atau lebih dari 3 kali, maka para sebagian ulama mengatakan itu bisa membatalkan sholat karena bagian dari bermain dalam sholat, al-abas. Tapi kalau seandainya tidak lebih atau diberhentikan dulu lalu disambung, insya Allah tidak membatalkan sholat kita. Dan kedua, apakah boleh menjamkan mata ketika sujud? Ya, memejamkan mata ketika sujud boleh, tetapi itu bukan sunnah. Artinya khilaful aula, karena pada asalnya kita tidak memejamkan mata. Apakah itu lebih fokus? Wallahu alam. Orang Nabi SAW ada sayyidul khashi'in, adalah orang yang paling fokus sholatnya tapi tidak memejamkan matanya. Maka biasakanlah dalam keadaan mengikut sunnah Nabi SAW. Wallahu alam. Tapi apakah batalkan? Insya Allah tidak membatalkan sholat kita. Cuma takutnya kalau dia tidur, takut batal jadinya. Nah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah sedekah subuh kita berikan untuk kebutuhan sekolah anak kita? Apa maksudnya ini? Sedekah subuh kita berikan untuk kebutuhan sekolah anak kita. Maksudnya masukkan sedekah untuk kebutuhan kita, itu tidak sedekah nafkah namanya. Oh gitu. Allah alam, mudah-mudahan dapatlah. Ya. Artinya kita simpan untuk kebutuhan anak sekolah kita. Setiap pagi kita kumpulkan, celengkan. Bisa ada anak ibu tuh nanti. Maka Allah ini kan intinya kan. Allah alam. Kalau zahirnya hadis kan, ma asbah abdun illa wa ismu malakan. Tidaklah datang waktu pagi kecuali datang 2 malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, beri orang yang berinfak itu ganti. Dan yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mau berinfak itu kehilangan. Ini doa menunjukkan keutamaan berinfak, bersedekah di waktu pagi, dan juga sekaligus semacam peringatan bagi orang yang tidak
yang tidak berinfak di waktu pagi, khususnya mereka yang sanggup. Nah, apakah kini masuk infak itu untuk keluarga atau tidak? Karena memang dalam hadis juga disebutkan sebaik-baik sedekah adalah makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Berarti kita diberikan Allah SWT pahala atas nafkah yang kita berikan pada keluarga. Wallahu alam, zahirnya iya, bahkan dia adalah seutama sedekah. Maka Allah alam, andainya kita siapkan sedekah itu juga untuk keluarga, mudah-mudahan termasuk di antara yang disebutkan dalam hadis tadi dan dapat doa satu malaikat tadi. Wallahu alam. Dari sini kita wallahu alam, sekalipun itu kembali kepada kebaikan kita. Kan yang dikatakan ada berinfak, yaitu bersedekah, yaitu mengeluarkan sesuatu kebaikan, dan mengeluarkan kebaikan untuk keluarga adalah sebaik-baik kebaikan. Wallahu alam. Wallahu alam. Atau lebih baik, biar tidak menghilangkan keraguan, ya Allah, ini saya kumpulkan untuk siapa yang butuhkan. Anak saya butuh, saya ambil dari situ. Orang lain butuh, saya ambil dari situ. Itu kan lebih terbuka daripada kita mempersempit, kita buka lapang. Artinya uang ini sudah masuk dalam rekening sedekah. Andainya yang butuh nanti anak saya sendiri, saya ambil dari sini. Andai nanti yang butuh orang lain, saya ambil dari sini. Kebutuhan dakwah dari sini, kebutuhan pendidikan dari sini, sedekah pada fakir miskin sini, untuk anak yatim nanti sampai sini. Sehingga kita lebih ini bebas, sehingga pahala yang diharapkan lebih luas. Allahu a'lam. Jadi jangan dikhususkan hanya untuk anak kita. Buka aja pintunya. Misalnya kita punya, misalnya kalau orang yang punya rekening, misalnya satu rekening khusus untuk sedekah. Artinya yang masuk ke situ tidak ditarik lagi untuk kita, kecuali untuk pintu-pintu sedekah, baik pembiayaan anak yatim, atau misalnya membantu penuntut ilmu, atau membantu dakwah, atau untuk wakaf, ambil dari situ. Operasional, misalnya radio, operasional kalau kita punya televisi, atau infak wakaf tanah untuk masjid dan sebagainya, ambil dari situ. Tapi kalau untuk kebutuhan kita, enggak, itu sudah kita siapkan untuk tadi. Jadi lebih luas, bukan hanya untuk anak kita, lebih luas, masuk diantaranya untuk kebutuhan kita sendiri. Itu yang saya syaratkan, wallahu ta'ala alam, sehingga masuk tanpa ragu kita pada yang didoakan afdalnya sedekah di waktu atau selepas atau di waktu pagi. Wabillahi taufiq. Baik, dengan demikian berakhir pertanyaan. Sampai jumpa kembali insyaallah di lain waktu, dan mudah-mudahan apa yang kita katakan yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan yang salah dan keliru mungkin dari kelemahan saya, kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada para akhwat dan ummahat atau siapapun yang menyaksikan, saya mohon dimaklumi, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.